Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 144 MP Radio Krebet, dengerin aja kalau malas baca. Menemani siang hari Anda, saya akan tetap membacakan berita-berita politik dalam suasana santai. Kali ini tetap saya ambilkan dari rmol.id. Laporan dari Faisal Aristama. Ini jalan bijak agar Muldoko tidak semakin rugi. Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko dinilai telah mengalami kerugian bertubi-tubi usai dirinya mendapatkan penobatan sebagai Ketua Umum oleh sekelompok orang yang menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB sepihak dengan mengatasnamakan diri sebagai Partai Demokrat. Tidak hanya kerugian materi, mantan Panglima TNI itu juga diyakini tengah mengalami kerugian secara citra, apalagi setelah pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa ADART terakhir Partai Demokrat adalah tahun 2020, sementara KLB yang diikuti Muldoko berpatokan pada ADART 2005. Pengamat politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurniasyah menilai bahwa Muldoko masih memiliki satu jalan keluar yang bijak agar tidak semakin rugi. Jalan itu adalah mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua Umum yang diberikan oleh Darmizal CS. Jalan bijak yang mungkin bisa diambil dengan mengundurkan diri dari Ketua Umum versi KLB atau menolak menerima pilihan penggagas KLB yang memilihnya menjadi Ketua Umum, kata Dedi Kurniasyah kepada kantor berita politik RMOL sesaat lalu di Jakarta Jumat 12 Maret. Sementara disinggung apakah Muldoko akan melaporkan Darmizal CS ke polisi karena telah melakukan penipuan menggelar KLB dengan peserta yang oleh DPP Demokrat disebut tidak punya hak suara, Dedi menyangsikan. Menurut Dedi, Muldoko tidak akan melakukan itu karena akan melipat gandakan rasa malunya. Muldoko akan berlipat malunya jika harus melaporkan penggagas KLB hanya karena soal legitimasi. Karena itu semakin menunjukkan keterlibatannya dalam aksi sabotase Demokrat. Demikian Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) itu mengatakan. Kemudian yang kedua masih laporan Faisal Aristama dari rmol.id. Syahrial Nasution mengatakan senyap pasca gelar KLB abal-abal. Di mana Muldoko? Masih tentang Pak Muldoko, hiruk-pikuk tentang kudeta Partai Demokrat terus menghiasi ruang publik dalam 1 bulan terakhir. Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko sebagai pihak eksternal yang terlibat kini dipertanyakan keberadaannya. Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution merasa bahwa pasca Kongres Luar Biasa atau KLB abal-abal yang memilih Muldoko sebagai Ketua Umum di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 5 Maret, suaranya nyaris tak terdengar lagi. Publik hanya bisa melihat dan mendengar para penggawa KLB abal-abal memekakkan suasana di tengah resesi ekonomi dan pandemi COVID-19. Di mana dia sekarang? Di mana Muldoko? Ujarnya Jumat 12 Maret. Syahrial merasa heran. Muldoko justru tak bergeming lagi dan hanya para ex-kader Demokrat yang sudah dipecat secara tidak terhormat karena merencanakan penggulingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan mengadakan KLB abal-abal yang kini lantang bersuara. Dari mulai akting menangis keluar air mata lewat jidat hingga klaim sepihak seolah-olah paling berjasa di Partai Demokrat, lagi-lagi terus berulang dan disampaikan oleh orang-orang yang sama, yaitu para kader pecatan dan mantan kader yang sudah melanglang buana ke partai lain, tuturnya. Sekali lagi, di mana Muldoko yang sudah ikut menyibukkan pegawai KSP? Menko Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasona Laoli, Polri, Gubernur Sumut menangkis tudingan terakhir KLB abal-abalnya, sambungnya. Pendeknya, kata Syahrial, sikap saling curiga telah mewarnai jagat publik dan demokrasi di Republik ini. Menurut Syahrial, sulit mencari padanan seorang jenderal bintang 4 bekas Panglima TNI seperti Muldoko menggalang kudeta terhadap mayor yang memilih jalan hidup jalur politik sebagai ladang pengabdian Ibu Pertiwi seperti AHY.
Namun justru Ketum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono tampil seperti raksasa berada di garis depan, tegasnya. Pak Muldoko bersembunyi di balik bayangannya, sementara Mas AHY tampil di atas mimbar, memimpin langsung pasukan Partai Demokrat seantero tanah air, imbuhnya menegaskan. Sahrial menambahkan sikap kesatria justru menjadi pilihan AHY atas kemelut yang menimpa Partai Demokrat. Meskipun Presiden Joko Widodo tentu mengetahui kemelut yang tengah terjadi. Tapi, lanjut Sahrial, AHY tidak hanya sedang memimpin barisan di depan, tapi juga mengatur strategi nafas panjang. Perang ini bukan hanya milik Partai Demokrat, karena sesungguhnya demokrasi tengah terancam. Selain tengah menghadapi para pengkhianat di tubuh Partai Demokrat, Mas AHY juga harus siap menahan terpaan badai dahsyat, karena Muldoko tidak bisa dipisahkan dari KSP, ucapnya. Menurut Sahrial, dalam kisah pewayangan, kesatria pasti akan selalu berhadapan dengan Durno. Sulit karena dia selalu bersembunyi. Dikisahkan, Durno adalah karakter yang suka melakukan hasutan, adu domba, licik, hingga fitnah keji, bahkan terhadap keluarganya sendiri. Kira-kira seperti kegiatan buzzer saat ini. Inilah musuh terberat kesatria yang jadi pilihan AHY. But don't worry, you will never walk alone, pungkasnya. Tambahan satu berita lagi dari rmol.id. AHY berbeda dengan Muldoko yang tidak berkeringat di Demokrat. Laporan dari Widian Febrianto. Kudeta yang dilakukan sekelompok orang dengan menggelar kongres luar biasa mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang dinilai sebagai kudeta keblinger. Pasalnya, rencana itu sudah diketahui oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang hendak dikudeta. Bahkan pada 1 Februari lalu, AHY telah melakukan pencegahan atas aksi yang turut melibatkan Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP Muldoko. Mereka anggap tak mungkin AHY bisa atasi kudeta. AHY sendiri dengan maksud baik berkirim surat saat itu dengan hormat, karena menghormati Presiden. Begitu kata Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief kepada wartawan Jumat 12 Maret. Selepas dari itu, Andi Arief mengingatkan bahwa Muldoko bukan merupakan sosok yang berdarah-darah demi Demokrat. Hal tersebut berbanding 180 derajat dengan AHY yang sudah berpengalaman menukangi partai berlambang Mercy. Andi Arief menjelaskan bahwa AHY mulai masuk ke Partai Demokrat tahun 2016, yakni saat Pilkada DKI. Namun kemudian AHY harus menjaga ibunya Ani Yudhoyono yang sedang sakit. Setelah itu AHY mendapat tugas dari partai menjadi tim pemenang Pilkada 2018 dan Komandan Komando Tugas Bersama Kogasma saat Pileg 2019. Diuji dulu sebagai kader, tidak ujuk-ujuk. Ini beda dengan Pak Muldoko, tegasnya. Andi Arief menjelaskan bahwa Pileg 2019 merupakan pertarungan sulit bagi Demokrat. Sebelum Pileg, sejumlah lembaga survei menyebutkan bahwa elektabilitas Demokrat hanya kisaran 4-5%. Tapi setelah AHY turun ke dapil-dapil, suara Demokrat terdongkrak hingga ke angka 7,8%. Darmizal, Pak Marzuki Ali, apalagi Muldoko tak pernah mau tahu situasi partai saat itu, sindirnya. Setelah Pileg 2019, sambung Andi Arief, AHY masuk menjadi ketua umum, mengisi kekosongan jabatan yang ada. Susunan pengurus baru itu, sambungnya, telah disetujui juga dengan SK Menteri Kumham. Jadi, AHY beda dengan Muldoko yang tak berkeringat di Demokrat.